Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Damayan dari Prodi Ekonomi Syariah Unit 2 semester 6. Di sini saya akan membahas materi saya yaitu tentang ekonomi makro sederhana. Yang pertama ada model ekonomi makro, di mana model ekonomi makro ini adalah representasi matematis dari perilaku ekonomi suatu negara atau wilayah secara keseluruhan. Model ini digunakan untuk menganalisis dan memprediksi berbagai variabel makroekonomi seperti output nasional, tingkat pengangguran, inflasi, konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri. Berikut adalah penjelasan mengenai model ekonomi makro dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Yang pertama, ada model fluktuasi bisnis. Model ini sangat sederhana dan fokus pada fluktuasi jangka pendek dalam ekonomi, seperti naik turunnya output dan tingkat pengangguran. Biasanya menggunakan konsep agregat permintaan, agregat, dan penawaran agregat untuk menjelaskan fluktuasi tersebut. Seringkali hanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti konsumsi investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor-impor. Yang kedua, ada model Keynesian sederhana. Model ini mengembangkan teori Keynesian tentang konsumsi, tabungan, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Fokus pada interaksi antara penawaran dan permintaan agregat serta efeknya terhadap tingkat produksi dan tingkat harga. Biasanya mengabaikan faktor-faktor seperti inflasi dan perdagangan internasional. Yang ketiga ada ISLM. Ini merupakan pengembangan dari model Keynesian sederhana yang memperhitungkan hubungan antara investasi dan tabungan atau IS, serta antara likuiditas dan preferensi uang atau LM. Model ini menunjukkan keseimbangan serta pasar barang dan pasar uang untuk menentukan tingkat output dan tingkat suku bunga dalam ekonomi. Menggunakan analisis grafis untuk memperjelas hubungan antara tingkat output dan tingkat suku bunga. Yang keempat ada model ASAD, Aggregate Supply dan Aggregate Demand, menggabungkan elemen-elemen dari model Keynesian dengan konsep penawaran agregat atau AS dan permintaan agregat atau AD. Model ini menjelaskan bagaimana tingkat harga dan tingkat output dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan perubahan eksternal seperti perubahan dalam perdagangan internasional. Nah, untuk yang terakhir, ada model DSGE ataupun Dynamic Stochastic Gabriel Equilibrium. Model ini adalah salah satu model ekonomi makro yang paling kompleks, menggabungkan elemen-elemen dari model-model sebelumnya dengan asumsi-asumsi tentang perilaku agen ekonomi, ketidakpastian, dan dinamika jangka panjang ekonomi. Ini digunakan untuk menganalisis kebijakan ekonomi jangka panjang termasuk implikasi dari perubahan struktural, siklus bisnis, dan kejutan ekonomi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada bunga dalam perekonomian. Bunga dalam perekonomian merujuk pada tingkat bunga yang dibebankan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada peminjam atau yang diperoleh oleh penyimpanan dana. Ada beberapa penyebab adanya bunga dalam perekonomian, yaitu yang pertama penawaran dan permintaan atas dana. Tingkat bunga tercermin dari keseimbangan antara penawaran dan permintaan atas dana dalam perekonomian. Tingkat bunga cenderung naik ketika permintaan akan dana lebih besar daripada penawaran dan sebaliknya. Yang kedua, ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa dalam perekonomian. Tingkat bunga biasanya meningkat untuk mengimbangi inflasi. Lembaga keuangan ingin memastikan bahwa tingkat bunga yang mereka tetapkan mencerminkan tingkat inflasi, sehingga nilai real dari pinjaman atau simpanan tetap konsisten dari waktu ke waktu. Untuk yang ketiga, ada risiko, di mana tingkat bunga juga mencerminkan tingkat risiko dari pinjaman atau investasi. Semakin tinggi risiko yang terlibat, semakin tinggi tingkat bunga yang diminta oleh pemberi pinjaman untuk mengkompensasi risiko tersebut. Yang keempat, ada kebijakan moneter. Otoritas moneter seperti bank sentral memainkan peran penting dalam menetapkan tingkat bunga melalui kebijakan moneter. Misalnya, bank sentral dapat menaikkan tingkat bunga acuan untuk mengendalikan inflasi atau menurunkannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, ada waktu dan nilai uang, di mana konsep waktu nilai uang menyatakan bahwa nilai uang pada masa mendatang kurang dari nilai uang pada masa sekarang.
Oleh karena itu, pemberi pinjaman meminta imbalan atau dalam bentuk bunga atas penundaan penggunaan dana mereka. Nah, yang terakhir ada efisiensi alokasi sumber daya. Bunga juga berperan dalam alokasi sumber daya ekonomi dengan cara mendorong investasi dalam sektor yang menghasilkan hasil tertinggi. Tingkat bunga yang lebih tinggi dapat mendorong tabungan dan investasi, sementara tingkat yang lebih rendah dapat merangsang pengeluaran konsumen. Nah, jadi dengan demikian, bunga dalam perekonomian adalah refleksi dari berbagai faktor ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi harga dana serta merupakan instrumen penting dalam pengaturan aktivitas ekonomi. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Fajriah. Selanjutnya ada tentang perekonomian tanpa bunga. Dalam perekonomian tanpa bunga, transaksi keuangan dilakukan dengan menggunakan model yang tidak melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga. Beberapa prinsip yang mungkin digunakan dalam perekonomian tanpa bunga, yang pertama seperti bagi hasil. Transaksi keuangan didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana pihak yang memberikan modal akan mendapatkan bagian dari keuntungan atau hasil yang dihasilkan dari penggunaan modal tersebut. Ini sering digunakan dalam pembiayaan proyek atau investasi dalam bentuk modal ventura. Yang kedua ada ijarah. Transaksi dapat dilakukan melalui sistem sewa atau ijarah, di mana seseorang dapat menggunakan barang atau aset dengan membayar sewa, tetap tanpa adanya bunga. Contohnya adalah sewa rumah atau kendaraan. Yang ketiga ada murabahah. Ini adalah metode penjualan dengan markup, di mana penjual mengungkapkan biaya produksi barang atau aset bersama dengan keuntungan yang diinginkan. Pembeli setuju untuk membayar jumlah total dalam pembayaran cicilan tetap tanpa adanya bunga tambahan. Selanjutnya ada wakaf. Prinsip wakaf melibatkan pengalihan kepemilikan aset kepada lembaga amal atau masyarakat yang kemudian menghasilkan pendapatan untuk kepentingan umum. Ini biasa digunakan dalam konteks pembangunan infrastruktur atau pendidikan. Dalam perekonomian tanpa bunga, tujuan utama adalah memastikan distribusi kekayaan dan pendapatan yang lebih adil, serta menghindari eksploitasi atau kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh sistem bunga konvensional. Meskipun masih ada perdebatan tentang keefektifan dan kepraktisan model-model ini, beberapa negara telah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam sektor-sektor tertentu, terutama di sektor keuangan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.